Oke teman-teman, cek sound. Mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Biarin aja. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada kendala. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini adalah suatu konsep sederhana nih. Sederhana dari desain. Jadi kalau teman-teman pernah ikut lomba, biasanya kalau ikut lomba, dia dari panitianya memberikan sebuah data ke kita. Datanya seperti ini. Dari data yang sulit atau rumit ini masih sederhana. Kalau pas dulu ikut lomba itu, dia sheet-nya ada 3. 3-5 sheet, ini hanya 1. Dan ini sederhana ke bawahnya, ketika di-scroll, dia hanya dikit. Nah, dari data ini, yang sulit ini dirubah menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya orang gampang membacanya. Kurang lebih ini konsepnya. Nah, jadi desain itu, ini pengertian menurut saya pribadi. Jadi nanti ada literaturnya, tapi ini adalah pengertiannya. Jadi grafik desain itu adalah mengubah hal yang sulit menjadi mudah ke dalam bentuk visual. Jadi kata kuncinya adalah sulit, mudah, kemudian visual. Visual itu kan mata. Jadi bagaimana caranya kita merubah data yang banyak itu dan sulit dibaca oleh orang, tapi ketika kita desain, dia menjadi hal yang mudah dibaca. Oh, maksudnya itu. Kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya. Dan ini adalah secara literaturnya. Jadi graphic design itu adalah dari bahasa Inggris Indonesia. Jadi dia adalah sebuah proses komunikasi menggunakan elemen visual, tipografi, fotografi, dan ilustrasi. Jadi sederhananya graphic design itu adalah komunikasi menggunakan font, ada font ya, tipografi font, fotografi ada gambarnya, dan ada ilustrasi. Jadi 3 tuh elemennya. Jadi komunikasi tapi pakai gambar, komunikasi tapi pakai huruf, komunikasi tapi pakai foto. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas graphic design, sekarang graphic designernya. Kalau ada R di belakang berarti udah ke personalnya. Jadi kalau graphic designer itu teman-teman, dia adalah sebuah profesi. Jadi profesi yang menciptakan. Tadi dia tugasnya dalam ilustrasi, tipografi, foto, atau grafis motion dengan menggunakan teknik langsung dalam menciptakan teknik ada kemudian layoutnya, internetnya mungkin. Ya, internetnya tidak stabil. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang berkutat di menjadi seorang desainer, nah harus punya nih tanggung jawabnya nih. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab seorang desain grafis atau desainer adalah membuat suatu tampilan agar menarik. Jadi gimana caranya, tanggung jawabnya intinya itu. Kalau dipanjang lebar lagi, tapi saya berusaha untuk menggunakan bahasa sesederhana mungkin.
Jadi tanggung jawabnya adalah membuat suatu tampilan agar menarik. Nah, nanti bisa diaplikasikan ke bentuk materi promosi dengan yang berkaitan tentang produk dan publik. Itu ya. Oke, lanjutnya tanggung jawabnya adalah membuat suatu tampilan yang menarik. Nah, kemudian nih teman-teman, emang desain grafis itu atau desainer grafis itu kerjanya apa aja? Kalau dilihat sebenarnya job desk-nya ada banyak, gitu ya. Tapi di sini kita perinci aja, kita apa namanya secara gambaran umum aja. Desainer grafis itu adalah menciptakan karya. Jadi menciptakan karya terus dia menciptakan. Kalau kemarin di sesi program itu seorang programmer itu menciptakan sesuatu dan bisa dijual berkali-kali terus. Tapi kalau untuk desainer nggak bisa. Kalau desainer itu dia menciptakan sesuatu terus menciptakan lagi terus, jadi menciptakan terus. Jadi yang digali adalah inovasinya dari ide-idenya. Jadi menciptakan untuk menyampaikan informasi yang diinginkan oleh klien dalam bentuk desain yang menarik. Ini pekerjaannya. Kemudian nih teman-teman, ruang lingkupnya. Desainer itu kerjanya nggak hanya ada di apa ya, di dunia desain aja dan tidak hanya di freelance aja, tapi dia juga melingkupi di sektor bisnis. Sebagai contoh di media, di jasa, dan sektor atau publik. Oke, coba kita ambil sampel nih. Di media. Kalau di media itu ada 3 yang kita ambil. Di jurnalis, desainer grafis ini kerjanya di televisi, majalah. Nah, kalau di dunia cetakan adalah membuat nama, Halo, grafik desain ya. Video game. Ini kalau di dunia media, jurnalis, percetakan dan multimedia. Kemudian kalau di bidang jasa itu ada telekomunikasi. Contohnya membuat iklan secara offline dan online. Kalau kita melihat di iklan-iklan yang ada di internet yang suka nongol sebagai pop-up, nah itu dia. Kemudian di pendidikan, nah kalau desain grafis di dunia pendidikan itu dia lebih ke memberi materi-materi tentang kegunaan tools dalam sebuah desain. Jadi lebih ke edukasi kepada mahasiswa atau siswa ataupun pada orang-orang yang lain. Nah, kalau di dunia fotografi lebih ke foto editing. Bagaimana cara mempercantik tampilan, bagaimana cara memoles make up kepada model ataupun yang lainnya. Kemudian kalau di periklanan, nah kalau di periklanan ini dia lebih membuat ke marketing kit. Jadi kalau perusahaan itu kan butuh namanya kartu nama, brosur, spanduk, standing banner, hanging mobile, packaging, kemasan produk, dia yang buat si orang desain grafisnya. Kemudian kalau di dunia teknologi informasi, dia adalah membuat tampilan user interface. Jadi di dunia IT-nya juga ada nih jasa di dunia IT. Dia bagaimana caranya membuat tampilan yang menarik. Kita ambil kesimpulan aja, kita lihat gambar di sini ya. Ini adalah salah satu pekerjaan orang desainer grafis. Jadi bagaimana caranya membuat tampilan yang menarik. Coba deh teman-teman bayangkan, kalau misalkan tampilan dari user interface ini kurang menarik. Orang ketika ngebukanya aja udah, tampilannya ya udahlah close. Atau pas dibuka uninstall. Jadi kurang menarik. Itu adalah tugasnya orang desainer grafis. Dan di teknologi informasi ini dia lebih dikenal dengan UI dan UX. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini nih di dunia manufacture atau pabrik biasanya kan kita juga kurang ya. Jadi kurang teredukasi, terekspos kalau dunia desain grafis
di dunia pabrik. Emang ada gitu? Ada ternyata. Dimana yang pertama adalah pabrik tekstil nih. Nah, dia membuat pola kain, pola bahan kain seperti apa. Kemudian kalau di garment, mendesain pakaian, menentukan warna, membuat mock-up pakaian, itu tugasnya dari desain grafis. Kemudian juga kalau di dunia otomotif, nah, dia membuat stripping seperti ini. Membuat stripping motor itu adalah tugas desain grafis. Depannya gimana, kemudian kanan gimana, kirinya gimana, semua diprediksi sama si orang desainer grafis nih. Kemudian membuat helm juga sama. Tugasnya desain grafis. Kemudian, nah ini nih yang jarang orang tahu adalah membuat pattern ban. Pattern. Jadi membuat pattern ini adalah salah satu tugas dari seorang desain grafis. Sampai ke bannya juga dibuat sama seorang desainer grafis. Tapi semua nanti tergantung di perusahaannya masing-masing. Kadang ada yang dimasukkan ke multimedianya atau divisi yang lainnya. Tapi yang pernah saya tahu adalah ini tugasnya salah satu tugas dari seorang desainer grafis. Kemudian kalau di otomotif tadi ini udah. Nah, elektronik nih kalau teman-teman bisa lihat di layar handphone masing-masing, itu ada icon tuh. Ada icon misalkan kalau kita pakai ojol itu ada ikonnya, itu tugasnya desain grafis. Atau kalau kita melihat icon di tampilan home, ada logo-logo di situ kan icon-iconnya, itu tugasnya desainer grafis. Tadi yang helm sudah ya. Oke, lanjut. Nah, jadi desainer grafis itu ternyata ada spesialisasinya. Jadi ternyata desain grafis itu cabangnya banyak. Jadi kalau kalau jurusannya desain komunikasi visual itu salah satunya ada desain grafis. Nanti di dalam desain grafis itu ada lagi ternyata cabangnya. Kalian mau fokus di mana nih desainnya nih? Gitu kan? Karena desain grafis itu memiliki banyak cabang yang saling berkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Oke, yang pertama desain grafis itu adalah spesialis pertama nih, spesialisnya banyak. Jadi saya ambil yang singkat-singkatnya aja, adalah identitas visual atau bahasa yang lebih dikenal oleh desainer adalah visual identity. Yaitu elemen desain. Kurang lebih seperti ini nih, membuat elemen desain di semua media visual. Tipografi, kemudian palet warnanya. Jadi dia fungsinya di identitas visual itu adalah membuat aset, membuat logo, tipografi, palet warna. Jadi perusahaan itu menggunakan warnanya apa aja gitu kan, dan tidak boleh keluar dari warna utama. Contohnya yang pernah saya ketahuin adalah di pemerintahan adalah Kemenkraf. Ketika saya Kemenkraf memberikan sebuah rule of the game. Kalau mau menggunakan desain dari Kemenkraf, terus menggunakan warna A sampai B atau C, D gitu, dikasih tahu warnanya apa aja. Ini dikasih paletnya, ini dikasih contohnya nih, nggak boleh keluar dari warna ini, hanya boleh menggunakan warna ini. Karena apa? Karena warna itu membranding si Kemenkraf itu tersendiri. Kalau warnanya kan yang paling jelas adalah warna biru navy, kemudian gold, kemudian putih. 3 warna doang. Dia nggak mau keluar dari 3 warna utama. Tinggal nanti birunya ada biru navy yang seperti apa kan, ada kode-kode warnanya. Dia nggak boleh dari 3 warna utama itu. Nanti kalau dari 3 utama itu diblok, nggak bisa. Karena apa? Karena warna itu juga brand, mewakili brand. Nah, iya kan? Karena palet warna dan gambar yang mewakili kepribadian brandnya dan merek menjadi brand itu sendiri. Ini kalau di identitas. Jadi dia tugasnya karena membuat brand itu terkenal, mulai dari logo, kemudian buku seperti ini yang ada logonya, amplop, pulpen, yang lainnya. Ini pemasaran paling banyak kita lihat di pemasaran atau periklanan. Ternyata banyak
Dan cukup banyak juga desainer grafis yang masuk ke dunia seperti ini. Karena emang namanya juga pemasaran ya. Salah satu ujung tombak dari sebuah perusahaan. Jadi kita punya produk, tapi misalkan produknya nggak dijual, kita nggak bisa uang pemasukan untuk melanjutkan roda perusahaan. Dan salah satunya adalah di pemasaran, di periklanan seperti ini. Kemudian tugas kita membuat visual yang menarik. Ya, contohnya kartu pos, flyer, majalah, kabar, poster, spanduk, ya kurang lebih seperti ini. Sampai ke PowerPoint, iklan medsos, spanduk dan grafik juga tugasnya pemasaran dan periklanan. Lanjut, user interface atau UI, user interface. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, dia adalah yang berkaitan dengan teknologi informasi atau paling sering digunakan oleh di dunia teknologi. Jadi dia adalah membuat antarmuka berbasis website, kurang lebih membuat tampilan website atau tampilan mobile application. Nah, kalau di website kurang lebih seperti desain tema, salah satu UI. Kita tahu, temanya banyak kan. Nah, sama user interface juga, Shop TV juga, game juga, aplikasi lainnya. Tugasnya user interface. Nah, terkadang suka kejebak di perbedaan antara UI dan UX, antara interface dan experience. Nah, kalau dilihat dari gambar sederhana ini, kita bisa ngelihat nih gambarnya. Kalau saya menjelaskan antara UI dan UX itu menggunakan filosofi kafe. Jadi coba deh teman-teman bayangkan ketika lagi nggak puasa nih ya, lagi bulan puasa, main sama teman-temannya, kemudian kita nongkrong yuk gitu. Gimana bro? Kita ke kafe, katanya kafenya bagus tuh gitu. Pas dilihat, oh iya, oke. Nah, kita ngeliat dari jauh kafe ini bagus nih. Pertama tuh, kafenya bagus. Kita masuk, buka pintu. Pas masuk ngeliat, wih cakep banget. Kursinya bagus, tampilannya bagus nih. Layout rumahnya bagus, kursinya segini. Terus akhirnya dia duduk. Pas duduk, datanglah pelayannya. Selamat pagi, mau pesan apa? Ada yang bisa dibantu? Nah, itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Menawarkan sana ditawarkan. Setelah ditawarkan, kemudian balik lagi ke dapurnya tuh orangnya. Kemudian si ini kita ngeliat kanan kiri, cakep banget ya. Gitu, ngeliat kanan kiri, tadi pelayanannya ramah juga gitu. Orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pelayanannya mantep. Iya. Jadilah di situ ngobrol kan. Nah, setelah itu datang atau minuman. Pas kita disajikan, selamat pagi, ini makanannya, ini minumannya gitu kan. Kita ngelihat, tampilannya bagus, kopinya diginiin ya, keringnya digambar-gambar, bisa, cakep ya. Gitu. Kemudian yang kedua kita makan, kita minum, kita ngobrol, pulang, kita ketemu lagi kan sama pelayannya, kita ke kasir. Nah, selamat pagi, gitu. Ini total tagihannya, dikasih. Udah kasih total tagihan, setelah itu keluar. Nah, terus apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat, kita ngeliat proses dari awal masuk nih, melihat gedung. Wow, tampilannya bagus, gedungnya bagus. Itu kerjanya filosofinya. Ketika kita masuk, tampilan kafenya, kita melihat layout ruangan, kemudian kita ngelihat aksesorisnya, nah itu UI. Dia adalah layoutnya. Oke ya. Kemudian kita duduk,
kemudian datanglah pelayan menjelaskan menu-menunya, kemudian bahasanya teratur gitu kan. Itu tugasnya UX. Dia lebih ke experience, menciptakan pengalaman yang baik di kafenya. Itu si UX. Ini secara sederhananya kalau kita analogikan sebagai kafe seperti itu. Jadi apa namanya, lain yang bagus kita makan, gitu, bagus, terus kita ngelihat pas kopinya bagus gitu. Nah itu pengalaman orang user kurang lebih seperti itu. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau di UI itu dia lebih main ke visual, tapi warna, designer, layout, fotografi. Tapi kalau di UX itu dia lebih ke pengalaman. Bagaimana menciptakan pengalaman yang menarik saat masuk ke website. Lanjut. Sekarang ke publikasi. Ini adalah publikasi melalui dia koran, majalah, dan katalog. Jadi komunikasi ada dari buku, koran, gitu komunikasinya. Dia penerbit untuk membuat tata letak dan tipografi nih. Fotografinya juga pasti. Jadi pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini dua terakhir. Yang adalah packaging. Di dunia printing nih. Di dunia printing itu kurang lebih seperti ini. Ini tugasnya desain grafis juga, membuat konsep, mengembangkan prototipe, dan membuat file siap cetak untuk sebuah produk. Biasanya desainer itu tidak hanya dia alatnya dan ukuran bagi apa yang dibuat. Contohnya, dia mau membuat ini, kalau di kayak ini, dia harus tahu ukuran berapa. Ukurannya ukuran apa nih, area catnya berapa, dia harus tahu. Kemudian juga ini area cat apa nih, jadi nggak desain kemudian nanti nggak simetris, nggak proporsional antara kanan, kiri, atas, bawahnya nggak. Jadi dia harus tahu dulu area cat. Jadi selesai, dia juga memiliki pengalaman di dunia packaging. Jadi dia tahu. Nah, adalah motion graphic. Nah, motion graphic itu video, fotografi, atau yang kita sering lihat di media online, televisi, film, animasinya, ataupun misalkan di iklan edukasi, di apa namanya, itu ada rasa itu pekerjaannya. Oke, ini ada sih sampelnya, kita coba dulu ya. Masuk nggak kira-kira di YouTube? Kita lihat. Nah, kita lihat dulu ya. Nggak kelihatan, Pak. Kayak kan diganti, Pak. Sharing. Kelihatan, Pak. Oke, Nggak kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, Pak. Sudah? Kelihatan YouTube, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kurang Sudah, lebih Pak, udah, Pak. Untuk motion graphic tampilannya seperti ini. Jadi dia membuat animasi animasi di video ataupun di media sosial juga bisa.
Nah, ini juga salah satu tugasnya dari motion graphic. Oke ya, dilihat. Nah, ini juga sering kita lihat di iklan layanan masyarakat. Ini motion graphic. Oke, kurang lebih ini adalah tampilan dari motion graphic. Kita ganti dulu ya. Oke, sudah kembali ya. Oke, kita matikan dulu slide-nya. Sudah kembali ya. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh dari motion graphic. Jadi teman-teman tadi mengetahui ada spesialis pekerjaannya. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih adalah sebagai seni atau ilustrasi. Dia lebih terus membuat karya seni. Membuat karya seni kemudian dikombinasikan dengan media dan teknik untuk menciptakan karya mereka. Atau kalau lebih dikenalnya dengan ilustrator, mungkin dia membuat kartun atau membuat anime ataupun ilustrasi yang lainnya di luar dari kartun dan anime, atau bisa juga membuat yang di iklan-iklan tuh gambar-gambar dari seni ilustrasi yang lainnya bisa. Dan dia lebih sering main ke penulis, editor, dan manajer pemasaran atau di art director. Nah, itu tadi adalah spesialisasi dari desain grafis. Seorang desainer grafis. Sekarang kita masuk nih ke peluang kerja. Peluang kerjanya ternyata banyak loh. Tergantung nanti dimasukkan ke divisi mana. Nah, peluang kerjanya seorang desainer grafis itu luas banget gitu. Apalagi masih di dunia online. Apalagi sekarang lagi musim pandemi. Kalau kalian teman-teman lihat, itu banyak banget yang membuat pelatihan online atau membuat template berbayar, mulai di template di PowerPoint atau template di Photoshop ataupun yang lainnya yang gitu kan. Nah, peluang kerjanya antara lain di freelance, advertising agency yang membuat periklanan, kemudian branding. Ini tadi tugasnya dari visual identity, kemudian media massa, kemudian art director, software house, product designer, UI UX designer, game designer, animator, sosial media juga dibuat oleh seorang desainer ya, social media content dan branding konsultan. Jadi nanti kalau saran saya, kalau teman-teman memang suka di dunia desain grafis, tinggal diarahkan saja mau ngambil spesialisasinya di mana. Gitu. Jangan misalkan, wah saya suka semuanya, ambil semuanya. Jangan. Jadi orang lebih dikenal karena dia memiliki satu fokus. Fokusnya hanya satu. Jadi nggak bisa, wah ini spesialisasi semuanya gitu. Enggak. Satu difokuskan dan yang lain dipelajari. Gitu rumusnya. Jadi satu dijadiin fokus, kemudian yang lain cukup dipelajarin aja, dilihat perkembangannya seperti apa. Kalau semuanya difokuskan ya nggak jadi nggak fokus gitu. Oke, lanjut. Nah, ini masalah nih yang sering terjadi oleh seorang desain grafis. Pertama, terkadang desainernya malas. Oke, ya kan, kemudian nggak mau belajar hal yang baru. Kalau udah tahu itu, udah nyaman itu, ya itu terus makanya gitu kan. Sedikit-sedikit mempelajari hal yang baru. Kemudian tidak masuk komunitas gitu kan. Padahal komunitas desain grafis itu banyak banget di Facebook atau di Twitter
atau di Instagram juga banyak. Dan ya, aktif juga. Jadi tidak hanya masuk gabung tapi aktif, minimal paling minimal kalau nggak upload karya, upload kalau nggak upload karyanya hanya mengomentari atau komentar di sana gitu. Oke, suara terdengar? Pak. Benar. Kedengaran suara ya? Kedengeran, Pak. Nggak kedengeran. Lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Kok bapaknya di mute? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, Pak. Jadi ketika di komunitas, jangan hanya udah gabung ke komunitas, kemudian udah selesai. Tidak. Jadi di sana itu, kalau yang selama ini saya lihat di komunitas, desainer grafis itu banyak yang hanya diam saja gitu. Sedangkan di sana banyak yang pro, yang sudah mendapat banyak project itu ikut mengiklankan karyanya di sana. Gitu. Nah, kemudian nih delimanya lagi adalah saat memilih font. Sebentar. Oke, delimanya adalah saat memilih font, ya kan. Kemudian warnanya kurang cocok, dan satu lagi nih, kadang adalah layoutnya. Oke. Bentar. Ada gambarnya tuh. Iya. Oke, kita lanjut. Iya, ada yang coret-coret gitu. Oke, lanjut ya. Nah, delimanya tadi saat memilih font, warna yang cocok. Kemudian ada lagi nih, perbedaan selera dengan klien. Jadi yang suka mendapatkan project, ya kan? Nah, ini kadang masalahnya di sini. Selera klien dengan selera kita berbeda. Terus gimana cara ngatasinya, nanti kita bahas. Kemudian ini yang paling rada ekstrim ya. Dia minta desain, tapi deadline-nya itu nggak seimbang. Contohnya, Mas bisa nggak sih desainin logo kayak begini, atau desain poster atau desain brosur, tapi besok jadi. Gitu kan. Waduh. Nah, ini masalah nih. Kalau cuma satu hari, kalau misalkan kecil ya nggak masalah. Kalau permintaannya sederhana, tapi kalau permintaannya banyak, ya itu perlu pertimbangan banget. Gitu. Nanti kita bahas. Kemudian masalah selanjutnya adalah harga penawaran. Ketika udah mau deal-dealan, harga penawarannya suka dibandingkan dengan desainer lain nih. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih masalahnya, cuman kita ambil yang paling sering aja lah. Oke, lanjut. Nah, ini kita lanjut. Kalau tadi kan ke masalahnya tuh, dari masalah desain grafis, mulai dari pemilihan font, warna, kemudian dengan klien ataupun yang lainnya. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya, gimana caranya kita dari emperan menjadi seorang empire. Oke, ini waktunya. Jadi kita harus membuka pemikiran kita tentang dunia desainer. Nah, yang pertama nih, empire yang pertama. Jadi kalau awalnya kita adalah emperan, tidak memiliki konsep, ya kan? Di dunia empire ini, suatu kerajaan, kita harus memiliki konsep. Salah satunya ini. Yang kita ambil dua. Pertama adalah empire attitude. Nah, jadi di empire attitude ini, attitude seorang desainer ini ada yang dibutuhkan adalah soft skill yang baik bagi seorang desainer dalam menghadapi klien. Gimana nih caranya negosiasi harga, gimana
caranya saat pitching, saat mempresentasikan karya seperti apa, saat deal-dealan harga ataupun yang lainnya. Itu adalah salah satu sikap. Sangat disayangkan teman-teman yang misalkan jago banget menggunakan tools desain grafis, tapi ketika memiliki attitude yang kurang baik, nah itu menjadi pandangan tersendiri. Dia jago sih, mungkin kata orang dia jago, tapi sombong banget gitu kan. Dia jago tapi hadapnya kurang nih orang, kalau ngomong nggak bener nih gitu kan. Udahlah cari yang lain aja. Jadi personal antara klien dengan kita itu miss. Gara-gara apa? Attitude-nya kurang. Padahal punya skillnya tingkat dewa. Tapi yang dibutuhkan oleh seorang klien bukan skillnya, tapi lebih ke attitude. Oke. Tidak hanya menguasai tools, desainer juga harus nih mengedukasi. Jadi kalau di soft skillnya seorang desainer itu dia nggak hanya jago tools, tapi sikapnya harus baik dalam menghadapi khususnya menghadapi perbedaan pendapat dengan klien. Ada yang pernah nggak disakit hatiin gitu misalkan? Pernah. Kita hati. Iya kan? Bahasanya apa ya? CLBK. Tahu nggak CLBK apa? Dalam belum kelar. CLBK itu Cerita lama, jadi enggak. CLBK itu adalah bahasa yang paling sering digunakan oleh para desainer. Oh, pedagang online lah. CLBK itu chat lama beli kagak.